فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu kita akan fokus pada pembahasan fase keempat, karena kita sedang ada di fase ini sekarang. Pada fase keempat ini saya bacakan sebuah hadis legendaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Muslim. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti suatu zaman, suatu fase, satu masa pada umatku. Inilah masa keempat yang dimaksud. Orang-orang yang hidup pada masa itu akan merasakan beratnya beban hidup, beratnya musibah dan masalah yang mereka pikul, sehingga hari ini terasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari esok lebih berat lagi daripada hari ini. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat tekanan dan beban serta bencana-bencana hidup yang harus dilalui oleh manusia yang ada saat itu. Ini fase keempat. Kita merasakan dengan nyata bagaimana tercabik-cabiknya ukhuwah kita makin ke ujung makin berat. Bagaimana keadaan ekonomi di berbagai belahan dunia sekarang makin terancam. Bagaimana moral dan akhlak setiap negeri, setiap kota, setiap kampung di seluruh Indonesia, di seluruh dunia semakin carut marut. Bagaimana keadaan politik yang semakin gak karu-karuan, yang zalim makin menang, yang kuat semakin berjaya, yang kaya semakin menjadi-jadi. Kemudian para pemimpin yang bermunculan tidaklah lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Dan ini akan terus. Sampai kapan kata Nabi? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kamu semua mati, berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Fase kelima itu penutupan. Fase kelima ini hanya 7-9 tahun paling lama. Walaupun ini bagaikan surga dunia, tapi jumlah kita sudah sedikit manusia yang hidup ketika itu. Pemimpinnya adalah Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali seperti yang difatwakan oleh Syiah. Kaum muslimin, fase kelima ini nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Di fase keempat sangat banyak Allah wafatkan kaum lelaki karena musibah, karena peperangan, pembunuhan, pembantaian dan segala macamnya. Ini terjadi pada fase keempat yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalani. Kaum muslimin yang kami muliakan, di fase keempat ini kita diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah fitnah duhaima. Sampai Dajjal keluar baru berakhir fitnah ini. Fitnah duhaima ini kata Nabi, orang yang selamat dari fitnah duhaima maka dia akan selamat dari bahayanya Dajjal. Tapi yang tidak selamat dari fitnah duhaima maka dia tidak akan pernah selamat dari Dajjal. Artinya kalau dia masih hidup dan Dajjal sudah keluar, maka dia pasti menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Kalau begitu kita wajib mengetahui apa itu fitnah duhaima. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk tanda-tanda Dajjal akan keluar, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang mampu menolak tanda-tanda itu, dan Allah telah perlihatkan dengan kasat mata, kita bisa menontonnya, bisa melihatnya. Kalau perlu silahkan berkunjung ke sana. Tanda-tanda Dajjal akan keluar kata Rasulullah SAW. Air mata sungai Zughar sudah tidak berair lagi dan sekarang sudah hilang airnya. Danau Tiberias menyusut airnya dari 45 meter saja dari permukaan sampai ke dasar. Sekarang bapak-bapak, dari 2003 sampai 2013 telah menyusut 16 meter. Akhir 2015 dasar yang paling menonjol dari danau sudah mulai kelihatan seperti pulau-pulau kecil di tengah danau Tiberias hari ini. Dan 2 minggu yang lalu, data tentang perkembangan terkini dari danau Tiberias, garis merah daripada danau ini sudah tembus ke garis hitam sekarang. Sehingga pemerintah Israel dalam puncak kepanikan dan kebingungannya sekarang sudah mengambil kesimpulan tidak mungkin menyelamatkan bangsa Yahudi di Israel ini kecuali hanya dengan cara menyulang air laut untuk menjadi sumber air mereka. Karena sungai danau Tiberias sudah tidak bisa diharapkan. Nabi bersabda, Dajjal apabila telah mengering danau Tiberias dan menyisakan air sedikit, Dajjalnya akan lepas dan keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian juga kebun kurma Baisan, perbatasan antara Yordania dengan Palestina.
apabila kebun kurma itu sudah tidak berbuah, maka Dajjal pasti akan keluar, kata Rasulullah. Perlu diketahui, sejak 6 tahun belakangan ini, kebun kurma besan telah merusak, menjadi sedikit buahnya dan rusak. Tetapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Silakan cek di Google, periksa di YouTube apabila ada yang meragukan ini. Danau sungai Efrat yang mengalir dari Turki ke Syria, Irak, kemudian ujungnya adalah di Iran. Kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Sungai Efrat telah kering total sejak 1,5 tahun ini, tidak lagi berair. Dan ini adalah pertanda kiamat itu akan Allah tontonkan. Tapi insya Allah bukan kita orang-orang yang akan menyaksikannya. Alhamdulillah. Hanya masalahnya kita akan menghadapi masa-masa berat di mana Dajjal akan keluar. Menjelang Dajjal keluar, terjadi tanda besar kiamat yang pertama terlebih dahulu, yaitu dukhan. Dukhan ini, seperti penjelasan Michel Penn, pakar astronomi dunia yang paling senior saat ini, beliau menjelaskan hanya terjadi apabila bumi mengalami hantaman meteor, daratan bumi. Sementara NASA Amerika saat ini mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang ada di tengah arus sungai meteor. Walaupun kita sudah di penghujung tahunnya, tetapi meteor mempunyai karakter seperti bola biliar. Dia kalau beradu, maka dia yang lain akan memental ke jalur yang lain. Peluang-peluang ini akan menjadikan bumi sangat rentan diserang oleh meteor. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri meteor akan menghantam bumi apabila umatku terlibat dan terjebak dalam 3 kesalahan di akhir zaman. Dan ketiga kesalahan ini sudah dibuat oleh umat Nabi, ketiga-tiganya. Pertama, kata Nabi, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi oleh umatku dan digandrungi, menyebar di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah mudah didapatkan di mana-mana. Tiga-tiga ini sudah apa belum? Maka pertanda ini sudah Rasul gambarkan kepada kita.